Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat sifat-sifatnya dan tanda-tanda kebesarannya atau ayat-ayatnya. Sejak kecil saya sering mendengar atau melihat tayangan film Sunan Kalijaga. Di dalam film dijelaskan bahwa ma'rifatullah adalah manunggaling kawula lan Gusti. Apa yang dimaksud dari manunggaling kawula atau Gusti? Apa artinya ma'rifatullah sama dengan yang kita pelajari selama ini, Ustaz? Lah yang saudara lihat waktu kecil itu diartikan apa? Manunggaling kawula Gusti. Ya. Manunggaling kawula Gusti itu ada yang mengartikan menyatu dengan Allah kan itu. Sebagai kawula tapi menyatu dengan Allah Sang Khalik. Tapi kalau pemaknaannya menyatu manunggaling kawula Gusti itu menyatu dengan Allah sehingga tidak perlu lagi untuk menjalankan perintah-perintah Allah, itu pemahaman salah kaprah. Oh, sudah menyatu dengan Allah, sudah ma'rifatullah, ora perlu salat lagi. Saya memang dohirnya tidak sholat, tapi ruh saya sudah sholat, karena saya sudah mencapai level ma'rifatullah, manunggaling kawula Gusti. Sehingga saya tidak perlu sholat lagi secara dohir, karena ruh saya sudah menyatu dengan Allah. Meski fisik saya tampak tidak sholat, tetapi ruh saya, jiwa saya hakikatnya sholat. Maka fisik tidak perlu sholat lagi. Lah itu pemahaman yang sakarepe dhewe. Ma'rifatullah itu yang benar menurut Al-Quran, kita mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik, kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Kita mengimani itu ma'rifatullah. Allah punya banyak nama yang baik, Allah punya sifat-sifat yang baik, Allah punya perbuatan-perbuatan terhadap hambanya. Lah kita mengimani itu cara ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, kita mengimani bahwa sebanyak apapun dosa seorang hamba, kalau dia kembali bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Allah akan tutup, hapus semua dosanya. Lah untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Al-Ghafur ini, kita sebagai makhluk harus menempuh jalan yang Allah tunjukkan untuk kembali tobat nasuha. Itu tanda kita berusaha mengenal Allah. Bukan kok terus menyatu diri kita makhluk dengan Sang Khalik, sehingga tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa Ramadan. Lah kok mangan siang-siang bulan Ramadan? Memang fisikku makan, tapi kamu itu belum mencapai levelnya. Kamu belum mencapai levelku, ngajimu kurang jeru. Kamu lihat, zahirnya saya makan, tapi hakikatnya ruh saya berpuasa. Piye? Itu pemahaman yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Justru
orang itu kalau ma'rifatullah, semakin kenal Allah, dia akan semakin dalam, semakin sungguh-sungguh ibadahnya kepada Allah. Orang itu semakin ma'rifatullah, semakin kenal Allah, dia akan semakin dekat dengan Allah, sehingga ibadahnya semakin sungguh-sungguh, semakin istiqomah. Bukan kok terus tidak ibadah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, ketahuilah kuwi sakjane males ibadah. Malas ibadah, tetapi karena terlanjur orang tahu, akhirnya mengatakan, saya zahirnya tidak sholat, tapi apa kamu tahu kalau ruh saya, jiwa saya itu sholat? Itu sebenarnya malas berdiri sholat. Orang yang semakin kenal Allah, semakin dekat dengan Allah. Orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin sregep sholate. Karena sholat itu ibadah terbesar di sisi Allah. Ibadah yang paling utama di sisi Allah itu sholat. Lah yang saudara pahami bagaimana manunggaling kawula Gusti itu, menyatunya seorang kawula dengan Gusti, menyatunya seorang makhluk dengan Sang Khalik, sehingga tidak perlu lagi beribadah, atau bagaimana? Ma'rifatullah yang benar menurut Quran, menurut Sunnah, itu mengenal Allah melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, melalui perbuatan-perbuatan Allah terhadap hamba-hambanya. Allah yang maha menciptakan, Allah yang mengatur ciptaannya, Allah yang menyediakan semua kebutuhan ciptaannya, Allah yang memberi pahala pada makhluk, kepada manusia yang taat pada Allah, Allah yang memberikan azab pada manusia yang kufur. Kita mengimani itu. Ya, itulah ma'rifatullah menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita kenal Allah, Allah akan hukum seseorang yang terus bergelimang dalam dosa. Kita kenal itu perbuatan Allah yang maha kuasa menurunkan balasan bagi pelaku-pelaku kemaksiatan yang tidak mau bertobat. Begitu kita kenal itu, kita tahu itu, maka berusaha menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Biar apa? Biar tidak diazab oleh Allah, biar tidak dihukum oleh Allah. Maka semakin kenal bahwa Allah Maha Kuasa membalas sekecil apapun perbuatan dosa, kita berusaha menjauh dari segala bentuk, segala jenis perbuatan dosa. Itu ma'rifatullah. Wis kenal Allah Maha Kuasa menurunkan balasan keburukan, mengazab. Lah kok tiba-tiba kita terjang, kita ngeyel, nah itu berarti tidak kenal Allah. Sudah kenal, sudah tahu Allah itu akan berikan balasan kebaikan berlipat ganda. Lah kok tiba-tiba kita malas berbuat baik, malas beramal soleh, berarti tidak kenal Allah. Apalagi kok sampai tidak ibadah, tidak sholat, hanya dengan kata zahir saya tidak sholat, tapi ruh saya, jiwa saya sholat. Karena sudah mencapai level manunggaling kawula Gusti. Wes, kita ndak usah percaya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Wes ben manunggaling kawula Gusti, orang ibadah ya wis, yang penting kita
Ma'rifatullah, semakin kenal Allah, semakin istiqomah ibadah kita, semakin sungguh-sungguh ibadah kita. Itulah ma'rifatullah.